Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali bersama saya Febri Giantara di channel Febri Giantara, channel berbagi ilmu, mudahnya menyusun skripsi dan beberapa video umum. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan pendahuluan tentang metode penelitian kepustakaan atau yang biasa dikenal dengan library research atau penelitian kepustakaan. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan apa itu metode penelitian kepustakaan, bantu channel Febri Giantara ini untuk terus berkembang dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share sehingga video-video di channel Febri Giantara ini mampu membantu teman-teman semua dalam hal menyusun skripsi dan beberapa video yang teman-teman butuhkan. Baik, teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa selesai. Metodologi atau metode penelitian kepustakaan adalah salah satu metode penelitian yang sering digunakan oleh teman-teman di kampus keagamaan, terutama keagamaan Islam, di mana yang kita ketahui metodologi penelitian itu ada metode penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, mixed method atau campuran, lalu penelitian pengembangan, R&D ya, dan juga ada penelitian yang lain yang bisa teman-teman gunakan, yaitu penelitian tindakan. Nah, salah satunya ada di sini yang sering digunakan oleh teman-teman di kampus-kampus keagamaan, terutama di UIN atau di kampus sekolah tinggi agama, itu adalah metodologi penelitian kepustakaan. Metodologi penelitian kepustakaan ini teman-teman semua, kita lihat pendahuluannya ya, paradigmanya itu bukan hampir ya, tapi sama dengan paradigma penelitian kualitatif, di mana penelitian kepustakaan tidak bersifat angka, melainkan bersifat naratif. Nah, karena dia bersifat naratif, maka dia paradigmanya sama dengan penelitian kualitatif. Jadi, kalau teman-teman membaca buku metode penelitian kepustakaan, teman-teman akan menemukan bahwa paradigmanya sama, di mana penelitian kepustakaan ini berlatar belakang perpustakaan atau buku-buku yang dikaji di dalam sebuah penelitian. Nah, perbedaannya dengan penelitian kualitatif field research atau penelitian lapangan, penelitian kepustakaan justru bersifat kepada perpustakaan atau buku-buku. Nah, latar belakangnya atau tujuan penelitian kepustakaan ini ada 3. Teman-teman kalau ingin melakukan penelitian kepustakaan ini ada 3 tujuannya, dan ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk novelty atau keterbaharuan dari penelitian teman-teman. Yang pertama, bersifat penemuan. Bersifat penemuan maksudnya jika ada data yang diperoleh dari penelitian merupakan data-data yang baru dan belum pernah diketahui. Nah, penelitian kepustakaan bisa bersifat penemuan jika teman-teman menemukan data yang baru dan belum pernah diketahui. Yang kedua, bersifat pembuktian. Novelty yang kedua bisa juga disebut dengan pembuktian jika data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap pengetahuan tertentu. Jadi membuktikan keraguan terhadap pengetahuan tertentu. Yang ketiga, bersifat pengembangan. Jika data yang diperoleh digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Nah, teman-teman, 3 hal ini bisa teman-teman gunakan untuk mencari novelty dari penelitian kepustakaan. Apakah itu penemuan, pembuktian, atau pengembangan. Ya. Yang berikutnya, yang ingin saya jelaskan di pendahuluan ini, ada 4 jenis-jenis penelitian kepustakaan yang bisa teman-teman pilih salah satunya. Nah, yang pertama, jenis penelitian kepustakaan adalah studi teks kewahyuan, di mana penelitian tentang teks kitab suci yang membahas masalah tertentu. Dalam agama Islam, bisa kita teliti tentang studi Al-Quran atau hadis. Nah, teman-teman bisa menggunakan studi teks kewahyuan ini sebagai bentuk pendekatan penelitian kepustakaan. Pilihan kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah kajian pemikiran tokoh, di mana penelitian ini tentang usaha menggali pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang memiliki karya-karya fenomenal. Contoh tentang Buya Hamka
atau tokoh-tokoh muslim yang lain yang bisa teman-teman gunakan untuk diteliti bagaimana pemikiran-pemikiran beliau dan tentang karya-karya fenomenal yang telah dihasilkan oleh tokoh-tokoh tersebut. Dari dua ini kita tambah lagi dua lagi. Yang berikutnya teman-teman, yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan analisis buku, di mana penelitian ini mengkaji tentang buku-buku, bisa tentang novel atau tentang biografi dari tokoh-tokoh juga bisa teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkaji tentang buku novel, buku teks atau buku-buku pembelajaran juga bisa teman-teman kaji dalam penelitian ini. Yang berikutnya, yang keempat atau yang terakhir adalah kajian sejarah. Nah, ternyata dalam penelitian pustaka juga bisa dilakukan dengan kajian sejarah, di mana penelitian yang mengkaji tentang benda-benda sejarah atau peristiwa masa lampau. Jadi teman-teman bisa mengkaji tentang benda-benda sejarah atau peristiwa masa lampau dalam bentuk, bisa saja dalam bentuk buku dia atau dalam bentuk benda. Nah, teman-teman, yang pertama tadi adalah studi teks kewahyuan, yang kedua pemikiran tokoh, yang ketiga analisis buku, yang keempat adalah kajian sejarah. Inilah pendahuluan tentang bagaimana sebuah penelitian kepustakaan, paradigmanya, lalu tujuannya dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah subscribe dan komen serta like. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.